Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irfan Sofi pada seri pajak daerah retribusi daerah. Untuk kali ini kita akan membahas terkait penganggaran pajak daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sesuai dengan amanat Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwasanya di sana disampaikan penganggaran pajak dan retribusi dalam APBD paling sedikit mempertimbangkan dua hal. Yang pertama adalah kebijakan makro, yang kedua adalah potensi pajak dan retribusi daerah. Kalau kita bicara kebijakan makro, ini banyak sekali yang bisa digunakan dalam proses penganggaran seperti pertumbuhan, PDRB, inflasi, ya masih banyak lain. Dan kalau kita bicara potensi pajak dari retribusi daerah, di sini kita lebih kepada mikronya, bagaimana database dari pajak daerah yang digunakan untuk menyusun dari potensi pajak dari retribusi daerah. Kebijakan makroekonomi daerah, di sini sebelumnya telah saya sampaikan bahwasanya kebijakan makroekonomi meliputi dari struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah. Selain itu juga bagaimana kebijakan makroekonomi tersebut diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kita bahas terlebih dahulu adalah pendekatan makro, di mana pendekatan makro ini dilakukan dengan menggunakan suatu teknik statistik tertentu berdasarkan data-data sekunder tahun-tahun sebelumnya, baik data tersebut time series atau perkembangan beberapa tahun realisasi penerimaan pajaknya, maupun dengan mengaitkannya dengan faktor lain yang mempengaruhi dari penerimaan pajak daerah tersebut. Pendekatan makro memiliki beberapa keunggulan, terutama dapat dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang lebih murah. Namun demikian, juga memiliki kelemahan, terutama pada segi akurasi data sekunder yang rendah untuk menggambarkan potensi real yang sebenarnya. Data sekunder ini menggambarkan capaian kinerja penerimaan pajak daerah pada masa yang lalu, yang belum tentu sesuai dengan potensi, seringkali hanya menggambarkan pencapaian dari suatu target. Oleh sebab itu, penggunaan data sekunder untuk estimasi masa yang akan datang lebih tepat disebut dengan adanya proyeksi target. Data sekunder seringkali tidak menggambarkan kondisi potensi real, melainkan kondisi yang dapat dicapai dengan keterbatasan internal dan eksternal dari suatu pemungutan. Contoh dari bagaimana penghitungan potensi pajak untuk penganggaran PDRD dari pendekatan makro dengan menggunakan analisis regresi. Bagaimana kita menggunakan analisis regresi yang bisa kita eh, lakukan atau kita lakukan dalam sebuah aplikasi Microsoft Excel gitu ya. Di sini dari data pemerintah daerah Kabupaten Amarta diketahui data tentang PBJT atas makanan dan atau minuman yang sebelumnya kita kenal adalah pajak restoran, dan PDRB tahun 2021 sampai dengan 2025. Dari data tersebut kita akan mencari ya proyeksi dari target PPJT tahun 2026 ya. Data ada pada tabel di mana dari 2021 sampai tahun 2025 baik itu untuk penerimaan dari PPJT-nya dalam juta rupiah maupun dari PDRB di Kabupaten Amarta. Bagaimana langkah-langkahnya? Tadi saya sampaikan dengan menggunakan Microsoft Excel diperoleh perhitungan regresinya yaitu adalah Y sama dengan 116,95 ditambah 0,000112 X, di mana X di sini adalah PDRB
ya, itu PDRD yang seharusnya adalah PDRB. Selanjutnya rata-rata pertumbuhan PDRB dari tahun 2021 sampai dengan 2025 adalah sebesar 8%, sehingga maka diperoleh proyeksi PDRB tahun 2026 yaitu sebesar 13.826.293. Ini kita mencari proyeksi PDRB yang nantinya akan kita masukkan dalam regresi hasil dari persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 116,95 ditambah 0,00112 dikalikan 13.826.293, sehingga ketemu angka adalah 1659. Selanjutnya bagaimana dengan pendekatan mikro? Secara umum, perhitungan potensi pajak daerah dengan pendekatan mikro dilakukan dengan menjumlahkan kewajiban pajak dari semua wajib pajak daerah. Berarti di sini semua data kita gunakan. Ya, besaran kewajiban pajak tersebut dihitung dari nilai objek pajak dari setiap wajib pajak dikalikan dengan tarif pajak di daerah. Sedangkan nilai objek pajak tersebut dihitung dengan mengalihkan volume dengan harga barang atau jasa objek pajak tersebut. Langkah pertama adalah dalam menentukan potensi pajak daerah dengan menginventarisir dan mendata seluruh wajib pajak baik ya dengan baik sehingga tidak satupun dari data pajak tersebut adalah luput dari perhitungan. Langkah kedua, menentukan volume objek pajak. Bagaimana penentuan volume ini didasarkan pada database yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pendekatan mikro yang dihitung berdasarkan hasil survei lapangan sehingga menggambarkan potensi real pajak daerah saat tersebut. Idealnya adalah observasi dilakukan secara keseluruh atau sensus. Namun hal ini membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang relatif lama. Alternatif lain adalah dengan observasi dapat dilakukan menggunakan sampling yang jumlah sampelnya dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Selanjutnya kita lihat pendekatan mikro tersebut dilakukan dengan penghitungan berdasarkan pada basis data yang relevan atau data real yang ada di lapangan dengan mengacu pada tarif pajak dan variabel tertentu sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis pajaknya. Sifat dan karakteristik dari pendekatan mikro ini adalah potensi pajak dihitung berdasarkan realitas di lapangan dengan menggunakan survei dan pengambilan sampel sehingga akurasi datanya lebih baik, namun waktu yang diperlukan jauh lebih lama serta membutuhkan biaya dan jumlah SDM yang lebih banyak. Secara umum, perhitungan potensi daerah dengan pendekatan mikro dilakukan dengan menjumlahkan kewajiban pajak dari semua wajib pajak daerah. Pendekatan ini dihitung untuk semua wajib pajak dan tidak satupun yang luput sehingga menggambarkan dari kondisi real potensi sehingga disebut dengan perhitungan berdasarkan potensi. Kita lihat bagaimana contoh penghitungan potensinya melalui pendekatan mikro berdasarkan data realisasi penerimaan BPJT atas makanan minuman di Kabupaten Amarta per bulan diperoleh hasil. Di sini ada kelompok nama restoran berdasarkan cash registernya, ada bill-nya, ada skala mikro, dan bagaimana rata-rata realisasi PPJT per bulannya, dan tingkat kepatuhan rata-rata yang tertimbang, persentase, ya, dalam bentuk persentase, dan jumlah restorannya ada berapa untuk masing-masing tadi kelompok. Selanjutnya dicari jumlah jutanya, ya, untuk mengetahui berapa yang akan dihitung gitu ya. Selanjutnya dari kepatuhan rata-rata tertimbang tersebut akan kita cari untuk mencari yang tingkat 100%-nya hingga ketemu angka yang jumlah pada kolom bagian kanan ya, sehingga dari 23,6 juta tersebut kita cari 100%-nya ya. Setelah ketemu 100%-nya nanti kita kalikan sejumlah restorannya sehingga ketemu angka yang di kolom paling kanan. Nanti kita akan melihat bagaimana jumlah per bulan dan kita buat untuk tahunnya. Tingkat kepatuhan rata-rata tertimbang dihitung berdasarkan perbandingan realisasi penerimaan dengan
jumlah BPJT atas makanan dan minuman yang seharusnya dibayar wajib pajak berdasarkan hasil survei. Kali ini kita menggunakan survei. Penggunaan rata-rata tertimbang karena ada perbedaan yang signifikan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang dihasilkan masing-masing dari wajib pajak. Sebagai contoh tadi saya sampaikan, poin pertama dari cash register 84,59%, maka 100%-nya adalah 27,9 ya, juta. Jika dikalikan dengan jumlah restoran sebanyak 22, maka total potensinya adalah sebesar 613 juta 877,927 per bulannya. Nanti tinggal dikalikan per tahun. Demikianlah bagaimana kita merumuskan atau mencantumkan rencana anggaran untuk jenis pajak pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.